ketika kita di Madinah, kita lagi diskusi tentang wakaf yang Masya Allah kita lihat dengan mata kepala kita. Saya tinggal di hotel yang depan Hilton, namanya Hotel Syahdul Madinah. Kalau dulu namanya Hotel Syaza, kemudian dibeli oleh seorang yang punya harta yang banyak dari Qatar, namanya Abdul Bari Asyawi. Nanti kalau antum umroh, antum bisa lihat di situ. Jadi kalau antum keluar dari pintu tengah, pas depan Hilton, ini hotel bintang 5 teman-teman, yang saya tinggali kemarin 3 hari. Namanya hotel sekarang Shahad Al Madinah, managed by Accor. Dikelola oleh manajemennya Accor sekarang. Tapi ini hotel dibeli cash oleh seorang yang bernama Abdul Bari Asyawi. Semua keuntungannya dibagikan oleh fukara, fakir miskin di seluruh dunia, masuk dalam yayasan dia, foundation dia, lalu dibagikan ke semua yang membutuhkan. Ini orang Qatar. Dia beli hotel, ini yang dinamakan wakaf produktif. Dia beli hotel, jadi uangnya itu dia belikan hotel bintang 5 Syaza. Tadinya ini hotel Syaza, dibeli oleh dia Abdul Bari Asyawi. Lalu kemudian dia serahkan ke orang profesional untuk mengelola. Accor. Accor itu mengelola hotel-hotel mewah teman-teman. Novotel, kemudian Mercure, kalau di Mekah itu Fairmont, Swiss Hotel, Swiss Al Maqam, itu semua Accor. Dia bayar orang profesional kelola, tapi dia bilang semua hasilnya kamu boleh ambil untung, tapi untung buat saya bagikan. Maka terkenalnya Hotel Syahad ini sebagai hotelnya orang Qatar. Setelah diskusi panjang lebar, nah kebetulan orang yang private umroh sama saya ini, dia pernah tinggal di hotel namanya Syaza. Subhanallah, ketika dikelola dengan Accor, makin maju teman-teman, makin penghasilannya luar biasa. Bahkan subhanallah, hotel ini menjadi salah satu hotel yang sangat diincar lewat Hilton. Nggak pernah habis ininya, kamarnya, subhanallah. Muncullah pembahasan dengan saya dan beberapa teman yang ngambil hotel ini. Allahu Akbar, tidak ada orang yang mewakafkan hartanya yang jatuh miskin. Abdul Bari Asyawi, seorang yang kaya raya dari Qatar ini, setelah dia wakafkan ini hotel, ini namanya wakaf produktif. Jadi ada banyak wakaf teman-teman. Wakaf itu boleh langsung antum bangun masjid, saya wakafkan, boleh. Antum boleh langsung bagikan ke fakir miskin dalam bentuk Quran, makanan, ini wakaf dari saya, boleh. Tapi para ulama mengatakan sebaik-baik wakaf adalah yang paling panjang manfaatnya. Dan inilah yang dinamakan wakaf produktif teman-teman. Wakafin tanah, wakafin rumah, dipakai rumah tahfidz. Jadi antum kalau punya banyak rumah nganggur, wakafin. Ya. Itu luar biasa pahalanya, dahsyat. Nah, usut punya usut, subhanallah, Syekh Abdul Bari Asyawi ini makin kaya setelah dia banyak wakaf. Dia bahkan menafkahi hampir 200.000 fakir miskin. Bayangin itu, 200 dari beberapa wakaf yang dia punya di seluruh dunia itu fakir miskinnya. Ada yang diwakafin sumur, ada yang diwakafin dalam bentuk hotel seperti ini, kemudian hasilnya langsung dibagikan. Allahu Akbar. Nah, kemudian kita city tour kan ke Madinah. Pulang city tour, qadarullah ada macet sebelum masuk kita ke hotel kita. Mentok di pojokan kiri, ya, dari pintu 17 dulunya ada tulisan Funduk Waqfun min Utsman bin Affan. Hotel tulisannya besar, yang membuat jamaah saya makin kaget karena saya tunjukin, Mas coba lihat itu, Mas Pram namanya ini, Mas coba lihat itu hotel apa tulisannya, Funduk Waqfun min Sayyidina Utsman bin Affan, hotel yang diwakafkan dari Sayyidina Utsman. Loh, masa Sayyidina Utsman punya hotel Ustaz? Saya bilang bukan, dia nggak punya hotel, tapi tanahnya ini dulu dia wakafkan untuk umat Islam. Sampai detik ini kerajaan Arab Saudi tidak ada yang berani mengambil. Dan diwakafkanlah supaya tanah ini, karena dia posisinya dekat dengan Masjid Nabawi, maka tanah ini yang dulunya dibeli Utsman, dibangunkan hotel, semua penghasilannya, ikhwas sekalian, ini ring 3. Kalau Syahad itu ring 2, ini ring 4. Jadi sebelum masuk ke Intercontinental, kemudian Movenpick, Hilton, Syahad, seterusnya itu paling ujung itu Hotel Utsman. Saya kasih tahu, ini jangan salah paham, ini bukan hotel dibangun Utsman, tapi dia punya tanah sampai detik ini, dulu dia wakafkan, sampai detik ini masih diamankan oleh kerajaan Arab Saudi supaya produktif dibangunkan hotel karena dekat dengan Masjid Nabawi.
Dan subhanallah, sampai detik ini hotel itu tidak pernah sepi. Antum bisa browsing hotel wakaf Utsman. Yang lebih dahsyat, sumur yang dibeli Utsman. Dulu Nabi bilang seperti ini pada sahabat, banyak sahabat. Makanya Nabi itu satu-satunya orang yang dia Masya Allah, dia nikahkan 2 putrinya hanya Utsman. Coba ingat, 2 putri Nabi, ikhwan. Ali bin Abi Thalib itu hanya menikahi Fatimah, putri bungsu. Tapi sebelumnya Anda harus punya sejarah yang kuat bahwa Utsman lebih baik dari Ali. Sebagaimana kata para ulama, susunan mereka dari kekhilafaan itu seperti susunan mereka dalam kemuliaan. Siapa sahabat Nabi paling mulia? Ya jelas Abu Bakar. Siapa setelahnya? Umar bin Khattab. Siapa setelahnya? Utsman bin Affan. Siapa setelahnya? Ali bin Abi Thalib. Tartibuhum fil fadl, ya, tartibuhum fil fadl katartibihim fil khilafah. Keutamaan mereka dalam urutan seperti keutamaan mereka setiap urutan mereka dalam kekhalifaan. Jadi kalau khalifah pertama Abu Bakar, khalifah kedua Umar, khalifah ketiga Utsman, khalifah keempat Ali, maka susunannya seperti itu dalam kemuliaan mereka di sisi Allah. Nah sekarang lihat teman-teman, Nabi hanya menikahkan Utsman, satu-satunya orang yang dinikahkan dengan 2 putri Nabi. Jadi awalnya Nabi menikahkan dengan Ruqayyah, ya. Qaddarallah, Ruqayyah ini istri Utsman, yaitu putri Nabi, meninggal, wafat. Maka setelah selesai, ya, dikuburkan dan seterusnya, tidak lama berselang setelah itu Nabi memanggil Utsman. Kata Nabi SAW, Utsman, saya masih punya Ummu Kalsum, mau enggak? Siapa yang mau menolak? Anak Rasulullah SAW, putri Nabi. Maka Utsman tentu tidak menolak, dinikahkanlah kembali. Tapi yang menawarkan Nabi, Utsman tidak mungkin berani mengatakan, ya wahai Rasulullah, nikahkan saya dengan putrimu yang satu lagi. Nggak ada. Setelah dinikahkan dengan Ruqayyah, Ruqayyah wafat. Maka kemudian Rasulullah memanggil Utsman. Coba lihat, ini berkah amalan yang kemudian dinamakan dengan berbagi, teman-teman. Utsman itu tidak rajin sedekah, tapi rajin berbagi. Sedekah itu mungkin hal-hal sepele pun bisa masuk sedekah. Kalau ini Utsman, semua dia bagi, bahkan dirinya bisa dia bagi, ya. Hartanya dia bagi, semua dia bagikan, teman-teman. Membagi itu banyak, bisa wakaf, bisa sedekah, bisa zakat, ya. Ada orang rajin sedekah, ditawari wakaf, berat dia, ya. Ada orang rajin zakat, bayar zakat karena memang kewajiban. Tawarin sedekah, pelit dia. Dia bilang, kan bukan kewajiban. Tapi Utsman semuanya dia ambil. Dia berbagi, orang yang rajin i'ta itu berbagi. Berbagi itu luas. Wakaf iya, zakat iya, sedekah iya. 1.000 rupiah itu bisa masuk sedekah, tapi belum tentu bisa jadi zakat. Dan belum tentu bisa jadi wakaf. Tapi bayangkan kalau orang wakafkan sumur, teman-teman. Beli sumur waktu itu adalah, mohon maaf, aset yang paling mahal Mekah Madinah dulu itu mata air. Saya ulangi, aset paling mahal, ibarat kalau sekarang di Indonesia tanah, Pak. Iya. Aset yang paling mahal beli tanah sekarang. Iya. Kalau kendaraan bisa turun, kalau tanah naik terus harganya. Dulu di Mekah Madinah, aset paling mahal sumber air, teman-teman. Mata air. Kering dulu. Maka sampai suatu ketika Nabi memanggil sahabat-sahabatnya. Lalu dia pelurkan ke sahabat-sahabat, kita lagi kekeringan. Siapa yang di antara kalian yang mau bersedekah untuk memberikan minuman, mengalirkan minuman kepada penduduk Madinah? Utsman tidak banyak bicara, kemudian mengatakan, saya ya Rasulullah. Dia katakan, ada seorang Yahudi punya sumur ya Rasulullah, akan saya beli sumur itu dan silahkan dipakai untuk kaum muslimin. Bayangin ini, Pak, Utsman ini hijrah dari Mekah. Dia datang ke Madinah nggak punya apa-apa, nggak lama di Madinah bisa langsung kaya lagi. Dia beli lagi sumurnya orang, dia wakafkan di Madinah. Utsman bin Affan ini luar biasa, perlu kita contoh ini. Jadi sejarah yang luar biasa. Hari ini kita pelajari tentang sosok Utsman bin Affan. Dengan kasratul i'ta, ini amalannya banyak berbagi. Bagi aja, teman-teman. Punya
Baju banyak, kasih orang lain. Kalau sudah terlalu banyak, jam tangan banyak, kasih orang lain. Sepatu banyak, kasih orang lain. Bagi, engkau akan dibagi Allah. Percaya sama saya. Iya. Bagi, antum punya misalkan kendaraan banyak, nganggur, udahlah, sedekahkan satu buat rumah tahfidz. Sedekahkan satu buat gerakan apa, bagi berasnya orang. Ya, sedekahkan motor kamu nggak kepake, panggil itu orang yang punya, panggil sini. Hei, kamu daripada nganggur, ini motor saya, pakai Gojek. Hasilnya ambil semua. Ya, sisanya kamu pakai perawatan untuk motor saya saja. Daripada nganggur, usia kita nambah, dihisap makin berat, mending bagikan teman-teman. Ya. Ini saya kasih ajar cara hidup Utsman. Berkahnya luar biasa Utsman bin Affan. Makanya dijuluki Dzun Nurain, dua cahaya. Satu-satunya orang yang menikahi dua putri Nabi. Karena luar biasa semangat berbaginya teman-teman. Maka Utsman datang ke Yahudi. Dan ini cerdas. Orang kalau sering bagi, teman-teman, perhatikan ini. Allah bukakan pintu rezeki. Saya ulangi. Orang yang suka berbagi, Allah bukakan pintu rezeki. Saya pernah ditanya oleh seorang syekh saya. Dia katakan, "Syekh, kenapa dalam hadis dikatakan mana qasat shadaqatun min mal? Tidak mungkin harta berkurang karena disedekahkan, karena dibagi." Kenapa Syekh bilang begitu? Kemudian dia kasih tahu ke saya sebagai muridnya. Beliau mengatakan, "Banyak-banyaklah kalian berbagi, banyak-banyaklah kalian bersedekah, karena tidak mungkin ada harta berkurang karena disedekahkan." Tahu kenapa? Ini jawaban yang luar biasa, sangat ilmiah dan sangat realita. Apa kata Syekh? Dia katakan, karena orang yang berbagi, dia mengambil peran Allah. Apa peran Allah? Allah mengatakan, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah yang maha membagi rezeki. Jadi kalau ada manusia membagi rezekinya ke sesama manusia, dia mengambil peran Allah. Apa maksudnya Ustaz? Ketika dia mengambil peran Allah, Allah akan tersipu malu, tersipu bahagia. Bahkan sampai dijuluki Utsman itu sang pemalu, yang sampai malaikat malu sama dia. Tahu kenapa? Kata Nabi SAW, malaikat malu karena begitu baiknya Utsman pada orang lain. Begitu malunya malaikat karena Utsman ketika berbuat baik sama orang lain, dia sembunyikan teman-teman. Dia tidak hitung. Sampai-sampai ketika dia beli sumur teman-teman, lihat nih cara negonya Utsman. Yahudi mengatakan, "Utsman, saya tahu kamu disuruh Muhammad. Kamu mau beli sumur ini untuk memberikan kepada kaum umat muslim." Kata Utsman, "Apa urusannya dengan engkau? Saya kan mau membayar kepada kamu sumur kamu. Daripada kemudian kamu jual dengan harga eceran." Ya kan, dia jual, ambil air, bayar berapa dinar, ambil air berapa. Saya beli dengan langsung satu kali. Ya, kata Yahudi, tidak. Mata air ini sangat mahal. Diangkat harganya oleh Utsman. "Saya beli sekian." Dia katakan, "Tidak Utsman." Dia katakan, "Saya beli sekian." Sampai Utsman menyebutkan setengah hartanya. Yang kata para ulama dulu jumlahnya bisa sampai miliaran kalau dikurskan ke rupiah. Subhanallah, mulai goyang orang Yahudi. Bodoh sekali Utsman, mau membeli sumur hanya untuk orang lain. Kenapa kamu tidak pakai untuk berfoya-foya? Coba Yahudi berpikir seperti itu. Lalu kata Yahudi, "Baik Utsman, saya terima harta setengah hartamu." Lalu dia katakan, "Tapi saya juga kasih setengah sumur saya." Gimana maksud setengah sumur Bapak Ibu sekalian? Ini sumur nih. Kata Yahudi, "Kamu pakai hari ini, besok saya. Kamu pakai besok, besoknya lagi saya." Setengah sumur maksudnya, di hari kamu, saya tidak akan menjual. Silahkan kamu jual. Kamu tidak mau jual, kamu bagi pun terserah kamu. Di hari saya, kamu tidak boleh menjual, saya yang menjual. Kata Utsman, deal. Dia nggak tahu, dia kira dia bodohi Utsman, tapi Utsman lebih pintar saudara sekalian. Maka Utsman pasang pengumuman, disampaikan ke Rasulullah, disampaikan ke semua penduduk Madinah. Dia katakan, hari Senin, Rabu, Jumat, anggap aja dia, saya tidak tahu harinya. Intinya anggap saja, Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Di hari ini dan ini, ya, datang ambil banyak-banyak, supaya besok jangan ada yang beli. Maka semua orang lakukan teman-teman. Yahudi sebulan 2 bulan gelisah dia, nggak ada yang beli di hari dia. Kenapa nggak ada yang beli? Mana ada orang mau beli kalau ada hari gratisan teman-teman. Ya. Subhanallah, ini pinternya Utsman bin Affan. Kita belum bicara Quran ya. Ini Quran jadi karena Utsman bin Affan. Makanya dinamakan Mushaf Utsmani. Ini kita baru berbicara berbaginya. Berbagi dalam masalah harta, belum berbagi masalah ilmu. Allahu Akbar. Utsman bin Affan berbagi.
bagi ilmu, bagi tenaga. Subhanallah, setelah beberapa bulan dia evaluasi sama Yahudi. Kata Yahudi, Utsman, qad ghishta alai. Kata dia, kau curang sama saya. Dia bilang, hei, kau yang curang. Ya. Kata Utsman, kamu yang curang. Ya, saya tidak menjual apa-apa. Dia katakan, sini kan setengah harta lagi, ambil semua sumur saya. Dia katakan, deal. Nggak ada berhitung Utsman, dikasih. Dan tidak pernah ada sejarah Utsman mati miskin, teman-teman, nggak ada. Ya. Berapa banyak dia tinggalkan untuk umat Islam. Sampai detik ini masih ada sumurnya di Madinah. Antum kalau ke Madinah boleh ke sumur Utsman bin Affan, cuman itu nggak boleh diziarahi pakai bus, sudah dilarang oleh pemerintah. Antum kalau mau ke sana naik taksi, foto di depan situ, Bi'ru Utsman bin Affan, ya, sumur Utsman bin Affan. Subhanallah.